Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat IHCS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwa fillah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, alhamdulillah hari ini sama-sama kita kembali mengucapkan kalimat hamdalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia yang menandakan bahwa kita bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sobat HCS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak Herman mengutip perkataan dari Bapak Habibie almarhum. Semoga kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, amin. Beliau pernah berkata, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan di sekitarmu. Artinya tebarkanlah manfaat sebanyak-banyaknya, perbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan itu bisa bermanfaat buat orang-orang yang di sekitar kita, insya Allah. Hari ini Pak Herman pengen mengeluarkan sebuah cerita berwasiat untuk dirinya Pak Herman sendiri, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat ke depannya insya Allah. Karena kita sama-sama mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta sama-sama seorang muslim. Suara ini keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang cinta pada teman-teman semua insya Allah. Dimana hari ini adalah para pemuda, ya teman-teman semua adalah para pemuda. Teman-teman mempunyai beban untuk meneruskan kehidupan ini, artinya masa depan bangsa ini, masa depan Islam khususnya ada di tangan teman-teman semua. Artinya para pemuda adalah penerus sendi kehidupan untuk selanjutnya. Nah, pada masa saat ini itu kemudian kita sama-sama mencoba untuk mengambil kontribusi untuk agar terciptanya kesuksesan di masa depan, khususnya di Indonesia. Teman-teman mencoba untuk mengambil andil, mengambil kontribusi ya, untuk sama-sama menciptakan kehidupan masa depan, khususnya di bangsa ini, di agama ini insya Allah. Ini terkait dengan Pak Herman menyaksikan secara kasat mata sendiri, dan mungkin teman-teman juga merasakan apa yang Pak Herman rasakan dan apa yang Pak Herman lihat. Ya, itu kemudian hari ini notabene pemangku kesuksesan di masa depan, yaitu para pemuda yang saat ini sedang ditantang oleh zaman teknologi, yang saat ini ditantang oleh kemajuan teknologi saat ini, di mana kita diberikan tantangan yaitu untuk memainkan pisau yang bermata dua, yaitu gadget, HP yang teman-teman tiap hari gunakan, teman-teman yang tiap hari pergunakan insya Allah.
Nah, yang menjadi problematika, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang punya nilai, punya karakter, untuk bagaimana mempergunakan pisau ini dengan sebaik-baiknya. Karena jika pisau tersebut digunakan oleh orang yang kurang paham atau bodoh menggunakan HP tersebut, maka sangatlah mungkin untuk melukai diri kita sendiri. Artinya ketika kita menghabiskan waktu kita untuk mempergunakan gadget tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh misalnya teman-teman menyibukkan atau menghabiskan waktunya untuk bermain game sebagai pengguna gamers, yang notabene teman-teman membuat kaya orang-orang yang menciptakan game itu sendiri, dan notabene adalah orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Karena permainan-permainan yang seperti itu sengaja menjauhkan kita dari dari Al-Quran, menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih berfaedah tentunya. Maka dari itu teman-teman, kita sama-sama untuk menjadi pengguna yang bijak, karena jika kita bijak dan cerdas dalam menggunakan pisau tersebut, maka layaknya pisau yang ada di dapur itu bisa menciptakan beragam makanan yang lezat, bisa membuat sebuah produk yang lezat, insya Allah. Contoh misalnya ketika kita menggunakan dengan bijak, kita bisa menggunakan gadget tersebut untuk belajar. Di situ banyak sekali fasilitas kita untuk belajar, dan bisa menggunakan gadget tersebut untuk berkarya. Di situ banyak aplikasi juga untuk bagaimana mengajarkan kita untuk membuat konten-konten yang berfaedah, konten-konten yang bermanfaat, yang kita bisa saling menasihati lewat konten tersebut. Nah, harapannya dengan ketika kita menciptakan, kita mengambil kontribusi dengan menciptakan konten-konten yang berfaedah, itu kemudian bisa menekan konten-konten yang hoax, yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Maka sama-sama kita untuk belajar dan saling menasihati untuk berada dalam kebaikan. Insya Allah seperti itu. Hidup ini adalah sebuah pilihan, sobat. Kita mau memilih yang positif atau kita mau memilih yang negatif. Kita mau memilih surga atau kita mau memilih neraka. Nauzubillah. Karena setiap apa yang keluar, apa yang terfikirkan, apa yang tindakan kita, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita sama-sama berwasiat, berfastabiqul khairat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, tentunya dalam kebenaran dan penuh kesabaran. Ihwafillah, sobat HCS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Herman mengutip quotes dari Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. Ada yang kenal? Ada yang tahu namanya? Ya, betul. Margaretha. Beliau pernah berkata bahwa perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi sebuah ucapan. Dan perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi sebuah action. Itu akan keluar menjadi sebuah tindakan. Dan perhatikan tindakan kita atau apa yang kita lakukan, karena itu akan keluar menjadi sebuah habit, akan keluar menjadi sebuah kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan kita, karena
itu akan keluar menjadi sebuah karakter. Perhatikan karakter kita. Demikianlah takdir kita. Ikhwa fillah, urusan kun fayakun itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah bagaimana kita berusaha, kita berikhtiar untuk memperbanyak kebaikan, menebarkan kebaikan, dan berusaha sebaik mungkin untuk menebarkan kebaikan. Insya Allah dengan bermanfaatnya kita saling menebarkan kebaikan, insya Allah semuanya akan tercatat sebagai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perubahan terbesar dimulai dari mindset kita, dimulai dari pola pikir kita. Dalam kata arti lain, apa yang kita pikirkan, itulah takdir kita. Jangan salahkan mereka yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Satu hari misalnya satu juz, satu hari minimal satu halaman. Alhasil kemudian hari menjadi hafizah dan hafiz Al-Quran. Masya Allah. Jadi mulai saat ini sama-sama kita tentukan target kita. Tahun depan saya mau jadi apa? 5 tahun ke depan saya harus menjadi seperti apa? Kontribusi saya seperti apa? Sama-sama kita membuat perencanaan. Sama-sama kita saling on the track. Berjalan sesuai dengan track kita, dengan cita-cita kita untuk menebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran, jazakumullah khair teman-teman yang solih dan solihah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak kita sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berdampingan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.